Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ahikmawati, guru sains dari SMPN Negeri 1 Cipanas. Mari belajar bersama saya di grup Fun Science kelas 8 semester ganjil. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah Ananda mempelajari tentang sistem peredaran darah ini yaitu 1. Mendeskripsikan komponen penyusun dan fungsi dari darah. 2. Mendeskripsikan peran organ-organ dalam sistem peredaran darah. 3. Menerapkan pola hidup sehat agar sistem peredaran darah dalam tubuh terjaga. Materi sistem peredaran darah manusia meliputi struktur dan fungsi sistem peredaran darah, serta gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya pencegahannya. Bagian pertama dari materi ini yaitu darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair yang tersusun oleh dua komponen utama yaitu plasma sebanyak 55% dan sel darah sebanyak 45%. Fungsi darah antara lain menjaga keseimbangan tubuh, mengikat oksigen dan karbon dioksida, mengangkat sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sistem pertahanan tubuh, dan membekukan sel darah saat terluka. Kita bisa membedakan mana plasma darah dan sel darah ini ketika cairan darah kita masukkan ke dalam tabung reaksi lalu kita putar menggunakan mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nanti akan kita lihat bahwa bagian plasma darah itu terletak di bagian paling atas dan sel darah berada di bagian bawah. Ya, nah plasma darah itu merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut. Plasma darah terdiri dari 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein berupa albumin, fibrinogen, dan globulin yang biasa disebut protein plasma. Sedangkan zat-zat yang lain berupa sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme berupa urea dan karbon dioksida. Selanjutnya sel darah. Sel darah ini ada 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Di dalam sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah karena dalam 1 mm kubik darah itu terdiri dari 4-5 juta sel darah merah. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga dapat mengikat oksigen membentuk kompleks oksihemoglobin. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju sel-sel tubuh. Sebaliknya, saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin terhadap karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida berikatan dengan hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin. Sel darah merah yang mengandung karbaminohemoglobin ini selanjutnya menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh. Meski demikian, sel darah merah ini itu dibentuk dalam sumsum merah tulang. Tetapi selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu.
Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan atau membasmi bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 mm kubik darah, maka disebut sebagai kondisi leukopenia. Jika jumlah leukosit melebihi normal, di atas 9.000 sel per 1 mm kubik disebut leukositosis atau leukemia. Perhatikan jenis-jenis sel darah putih ya. Di sini berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar dalam sitoplasma leukosit, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Keping darah atau trombosit beraneka ragam bentuknya, yaitu berupa bulat, oval, atau memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Bagaimana proses pembekuan darah saat kita terluka itu terjadi? Coba perhatikan bagan proses pembekuan darah pada layar berikut. Sesaat setelah bagian tubuh terluka, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari permukaan darah yang luka. Dari dalam trombosit itu terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin ini akan mengubah protombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat peredaran darah. Alat peredaran darah kita berupa jantung dan pembuluh darah. Perhatikan video ilustrasi tentang bagian jantung dan pembuluh darah ini. Jantung itu ya yang bulat, ini ya yang berputar, di dalamnya terdapat bagian-bagian tertentu yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya juga di sini ada pembuluh darah. Ada yang seperti akar ini ya, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Biasanya ini nanti akan dibedakan, fungsinya juga berbeda. Oke, kita perhatikan di sini. Jantung itu merupakan pemompa darah ya. Ini adalah gambar jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terdapat di sebelah bawah. Oke, coba perhatikan bagian-bagian dari jantung pada skema di bawah tulisan pada layar ya. Kita perhatikan di sini, darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan melalui vena cava ya. Nah, darah ini mengandung karbon dioksida atau CO2. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricus pedalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali lagi ke serambi kanan.
Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bikus pedalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Coba perhatikan bagian-bagian dari jantung di gambar pada layar ini. Pernahkah kamu berpikir mengapa jantung dapat berdenyut secara otomatis tanpa perlu kamu perintah, sehingga meskipun kamu tertidur jantungmu tetap berdenyut? Coba renungkan, apa yang akan terjadi jika untuk setiap berdenyut kamu harus memerintah jantung berdenyut, seperti hanya ketika kamu memerintahkan kaki ketika akan berjalan? Tentu jika jantung harus berdenyut berdasarkan perintahmu, saat kamu tertidur jantung akan berhenti berdenyut, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini mengakibatkan sel-sel tubuh tidak mendapat pasokan oksigen, nutrisi, dan zat-zat sisa metabolisme tidak dapat diangkut oleh darah. Apa yang akan terjadi jika demikian? Maha besar Tuhan yang telah merancang kerja jantung secara otomatis. Tentunya kamu wajib bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan ini. Jadi coba renungkan, apa yang harus kamu lakukan untuk mensyukuri karunia tersebut? Ayo coba apa? Silakan kamu tulis komentarnya di kolom komentar pada kanal YouTube Ibu ini ya. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Kemudian kamu perhatikan bentuk-bentuknya atau perbedaannya pada skema layar ini. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung pada bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung di serambi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung di bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi di serambi kanan. Kalian perhatikan pada skema gambar pada layar yang membedakan mana itu peredaran darah besar dan mana peredaran darah kecil, ya. Selanjutnya kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Bahwa frekuensi denyut jantung ini ternyata berbeda untuk setiap individu ya. Ini dilihat dari bagaimana dia melakukan aktivitas tubuh sehari-harinya, kemudian dilihat dari jenis kelamin, lalu suhu tubuh, kemudian berdasarkan usia juga komposisi ion yang menyusun tubuhnya. Dari segi aktivitas tubuh, ya, orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran.
Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen tersebut, jantung harus memompa darah lebih cepat lagi. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Dari faktor suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dari segi umur, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit pada janin di dalam kandungan. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantungnya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya setiap hari. Selanjutnya, berdasarkan komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Artinya di sini tubuh kita susunan komposisi ionnya memang harus seimbang ya. Oke, selanjutnya kita pelajari gangguan dan kelainan sistem peredaran darah. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian di dunia, ya. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Selanjutnya ada varises. Merupakan suatu keadaan di mana pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Kemudian ada hipertensi atau hipotensi. Hipertensi atau hipotensi ini merupakan tekanan darah. Hipertensi ini disebut sebagai tekanan darah tinggi. Terjadi jika tekanan darah di atas 120 per 80 mm Hg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Sedangkan hipotensi itu terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120 per 80 mm Hg. Hipotensi disebut juga dengan tekanan rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang dirasakan kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama sehabis duduk lama lalu berjalan, keringat dingin, merasa cepat lelah, tak bertenaga, denyut nadi lemah, dan tampak pucat. Ya. Kemudian ada anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, kepala pusing, dan muka pucat. Anemia dapat terjadi akibat terganggunya produksi eritrosit. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan zat besi. Anemia juga dapat disebabkan karena terjadinya pendarahan yang hebat. Selanjutnya ada stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Hal ini terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, ataupun salah satu pembuluh darah di otak pecah. Oke, dengan melihat berbagai bahaya
yang menyerang pada sistem peredaran darah ini, maka sudah seyogianya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, antara lain melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan, kemudian juga menghindari minuman beralkohol, berhenti merokok, menghindari stres berlebih, dan tetap menjaga berat badan agar dalam kondisi ideal, ya. Oke, selanjutnya Ananda perlu diperhatikan bahwa kita sudah mempelajari sistem peredaran darah, ya. Dari sistem peredaran darah ini kita bisa menyadari bahwa Tuhan telah menciptakan sistem darah itu sebagai sistem transportasi. Jadi sistem peredaran darah itu ibaratnya sistem transportasi dalam tubuh kita yang membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu oksigen dan hasil metabolisme, ya. Nah, sistem transportasi yang diciptakan oleh Tuhan ini sangat rumit, dengan darah dan sistem peredaran darah yang sangat kompleks dan sempurna. Oleh karena itu, kita memang selayaknya harus bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan ini. Kemudian setelah bersyukur ini, kemudian apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan untuk menjaga agar sistem peredaran darahmu selalu sehat? Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darahmu selama ini? Ayo kamu renungkan, ya. Kalau bisa kamu boleh menulis di kolom komentar pada kanal YouTube Ibu ini, ya. Oke, Ananda semuanya, dari akhir pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah ini, Ibu punya kuis nih. Kuisnya silakan kamu jawab di kolom komentar di kanal YouTube ini, ya. Coba yang pertama itu ada suatu kondisi di mana ternyata jumlah sel darah merah orang yang tinggal di dataran tinggi atau di pegunungan itu ternyata lebih banyak daripada orang yang tinggal di daerah dataran rendah atau garis pantai. Nah, coba kamu cari penyebabnya apa sih? Kamu cari ya di internet, lalu kemudian kamu coba jawab menggunakan bahasa kamu sendiri, ya. Lalu tulis di kolom komentar pada kanal YouTube Ibu ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana caramu mensyukuri anugerah Tuhan berupa darah dan sistem peredaran darah dalam tubuhmu? Oke, itu saja ya pertanyaannya. Dan Ibu tunggu jawabannya di kolom komentar. Baik, terima kasih anak-anakku. Demikian sesi pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap sehat, tetap semangat. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat Hari Guru Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.